Sepertinya Malaysia sedang menghadapi tantangan pasokan beras lagi nih teman-teman. Di tengah konflik India dan Pakistan yang baru-baru ini sedang berperang lah. Jadi Malaysia adalah negara dengan populasi lebih dari sekitar 34 juta jiwa lah kalau tidak salah ya. Sangat bergantung pada impor beras untuk memenuhi kebutuhan pangan penduduknya. Menteri Pertanian dan Keamanan Pangan Malaysia yaitu Muhammad Sabu yang baru-baru ini telah berkunjung ke Indonesia untuk menemui Mentan RI yaitu Amran Sulaiman telah mengungkapkan bahwa hampir 40% beras impor Malaysia berasal dari India dan Pakistan. India ini memasok beras putih sedangkan si Pakistan ini memasok beras basmati. Nah, keduanya merupakan makanan pokok bagi sebagian besar penduduk Malaysia. Saya ada satu video yang sangat menarik dari Amanda Channel. Silahkan disimak dan didukung juga ya. Silahkan. Halo friend, kembali lagi di Amanda Channel. Ini di saat India Pakistan berperang ya. Ini Malaysia ini cemas ya, pasokan beras nasionalnya ya. Bagaimana ini rakyat gue makan kalau kedua negara ini perang ya. Jadi ini blunder ya friend. India Pakistan perang, Malaysia bingung kemana mau cari beras ya. Ke Indonesia Maji, beli sama Indonesia kalau boleh. Boleh nggak kalian? Kalau misalkan Malaysia beli dengan kita seperti itu. Jadi ini pemerintah Malaysia memperingatkan bahwa meningkatnya ketegangan antara India dan Pakistan bisa berdampak langsung pada pasokan beras nasional. Nah, pasalnya hampir 40% impor beras Malaysia berasal dari dua negara bertetangga yang kini ya tengah berseteru tersebut. Peringatan ini disampaikan Menteri Pertanian dan Ketahanan Pangan Malaysia Muhammad Sabu alias biasa orang Indonesia Mat Sabu. Kalau gasing lah Mamat Ireng seperti itu. Stabilitas politik dan ekonomi India Pakistan sangat penting bagi ketahanan Malaysia. Makanya kata Pak Muhammad Sabu ya, jika terjadi perang atau ketegangan yang mengganggu operasional pelabuhan dan infrastruktur pengiriman, maka impor beras kita bisa terganggu. Seperti itu tambahnya dari Pak Mat Sabu. Jadi langkah pemerintah Indonesia melakukan ketahanan pangan itu jangan ente nyinyirin. Kalau negara yang eksportir ya, ente itu mengalami perang ya kayak gitu, kayak Malaysia nasibnya. Mungkin ini Indonesia dampaknya jika yang jelas ini gandum ya, karena Indonesia ini importir gandum terbesar ya dari India, friend. Buat apa ya? Buat mie instan yang ente makan buat sarapan itu memang nggak pakai gandum, tempeleng itu. Itu kan dari India. Emang Indonesia penghasil gandum, ya kan? Tapi nggak masalah, kita nggak makan mie nggak masalah. Yang penting kita masih bisa makan beras. Tapi kalau Pak Cik nggak bisa makan beras, makan mie dong. Mie-nya terganggu, suplainya gandum dari India terganggu, ya nggak makan. Nggak makan Pak Cik. Seperti itu. Dan India saat ini merupakan pemasok utama beras putih bagi Malaysia. Sementara Pakistan menjadi sumber utama beras basmati namanya brand ya. Keduanya merupakan bahan pokok di banyak rumah tangga dari total 34 juta penduduk Malaysia. Meski pasokan beras nasional saat ini masih stabil, pemerintah Malaysia mulai menjalin kerjasama lebih erat dengan negara-negara pemasok alternatif di kawasan Asia Tenggara seperti Vietnam, Thailand, Kamboja untuk mengantisipasi kemungkinan krisis pasokan ya yang dikirim dari Pakistan maupun dari India. Diketahui untuk konflik di Kashmir kembali memanas pada hari Rabu tanggal 7 kemarin setelah India meluncurkan serangan misil yang dibalas dengan tembakan artileri dari Pakistan. Dan akibat serangan tersebut ya cukup mengalami banyak kerugian. Dan ini Malaysia terus terang menunggu ya apakah perangnya ini segera mereda atau ya mungkin masih berlanjut. Kalau berlanjut mustahil dong negara mereka mengekspor bahan pangan ya buat kebutuhan dalam negeri aja udah suatu hal yang memusingkan, apalagi sampai buru-buru diekspor. Situasi geopolitik yang memburuk di Asia Selatan itu menjadi sorotan penting bagi Malaysia yang tengah berupaya
menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pangan nasional. Nah, usut punya usut, untuk krisis beras sendiri ini tengah melanda sejumlah negara-negara di Asia, ya, di Afrika. Kondisi ini memicu kekhawatiran akan ketahanan pangan regional dan mendorong negara-negara tersebut mencari solusi, ya, termasuk menjalin kerjasama dengan Indonesia, ya. Dan yang terbaru kemarin, Malaysia meminta agar Indonesia mau membantu memenuhi dan meningkatkan produksi beras di negeri jiran itu. Pasalnya Malaysia saat ini hanya mampu memproduksi, ya, memenuhi sekitar hanya 40% sampai 50% dari kebutuhan nasional, dan selebihnya kebutuhan beras dipenuhi dari impor. Dan Malaysia, ini negeri jiran, mengalami krisis pasokan beras jika India dan Pakistan ini perangnya terus berlanjut, ya. Masalah ini disebabkan oleh beberapa hal seperti meningkatnya biaya produksi bagi para petani, kurangnya benih padi bersertifikat, dan cuaca yang tidak menentu. Akibatnya pasokan beras putih lokal menjadi langka. Hal ini membuat masyarakat Malaysia terpaksa membeli beras impor yang harganya lebih mahal, sementara para petani kesulitan mendapatkan keuntungannya. Dan situasi ini mendorong parlemen Malaysia untuk meminta pemerintahnya mempelajari strategi pertanian Indonesia yang berhasil mencapai swasembada beras. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makan Malaysia, ya, Muhammad bin Sabu, ya, kemarin menyambangi kantor Kementerian Pertanian Indonesia, yang meminta untuk, ya, kalau bisa diekspor beras, kalau nggak bisa, ya, bekerja sama di sektor pertanian. Jadi ini bukan hanya Malaysia saja di Asia ini, ya, yang mengalami kesulitan beras, ya, mulai dari Jepang juga Filipina, ya. Kalau Jepang mungkin dari beras porang masih bisa, ya, shirataki, ya kan. Kalau orang Malaysia sama orang Indonesia ini kalau pakai beras shirataki nggak masuk, ya. Biasanya makannya kan beras seperti itu. Nah, usut punya usut, untuk budidaya padi di Asia Tenggara ini semakin menghadapi tekanan ekonomi, politik, dan iklim, ya. Iklim ini juga berpengaruh karena iklim di kita itu sekarang nggak kayak dulu, nggak menentu gitu loh. Kekurangan beras global melampaui 8,5 juta ton pada tahun 2023, yang terbesar sejak tahun 2024, yang mendorong kenaikan harga dan membebani anggaran rumah tangga. Seperti itu. Dan konsekuensinya sangat mengerikan. Jadi beras ini menyumbang sekitar 50% asupan kalori dalam pola makan di Asia Tenggara, dan produksi pertanian menyediakan lebih dari 10%, ya, ekonomi kawasan di seluruh Asia Tenggara. Dan meningkatnya harga beras ini, ya, bisa membuat adanya kekhawatiran akan krisis pangan yang mengancam akan memperparah kemiskinan, kelaparan, hingga kekurangan gizi, seperti itu. Jadi bukan hanya Jepang saja, termasuk Filipina, ya, produsen beras terkemuka dan importir terbesar di dunia, ya, sudah merasakan tekanan, ya. Pada tanggal 3 Februari, Manila mengumumkan keadaan darurat pangan, ya, sebagai respon terhadap meroketnya harga beras domestik, ya. Sebagai respon Badan Pangan Nasional, Filipina melepaskan 300.000 ton beras untuk menstabilkan harga. Dan usut punya usut, di Asia Tenggara, beras bukan hanya sekedar makanan, beras merupakan pondasi kelangsungan hidup hampir 700 juta orang. Karena orang di Asia Tenggara itu makannya beras, bukan roti, bukan beras porang alias shirataki, ya, nggak masuk, ya. Perut orang Asia Tenggara itu, ya, pokoknya makan nasi, nggak bisa nggak makan selain nasi, gitu, ya. Jadi dampak perang ini bisa kemana-mana larinya, seperti itu. Nah, ini saat India Pakistan perang, Malaysia cemaskan pasokan harga beras nasional, ya. Pasokan beras nasionalnya. Kira-kira bagaimana menurut kalian terkait berita ini? Saat ini pasokan beras di Malaysia masih terbilang stabil lah gitu. Namun pemerintah Malaysia tidak ingin mengambil risiko. Pemerintah yang berpusat di Putrajaya sedang meningkatkan hubungan dengan pemasok beras lainnya di wilayah seperti Vietnam, Thailand, dan juga Kamboja. Nah, langkah ini diambil untuk mengurangi ketergantungan pada India dan Pakistan yang saat ini sedang mengalami ketegangan politik yang sangat tinggi. India dan Pakistan, dua negara pemasok beras utama Malaysia yang saat ini sedang mengalami ketegangan politik yang sangat tinggi nih teman-teman, ya. Konflik antara kedua negara ini berpusat di wilayah Kashmir. Jadi
mungkin kalian juga sudah tahu ya, berbicara mengenai Kashmir itu pasti seolah-olah langsung ingat Shah Rukh Khan gitu. Yang disengketakan oleh kedua negara, yaitu India dan Pakistan. Pada Rabu kemarin kalau tidak salah ya, India dan Pakistan ini saling tembak-menembak ya di sepanjang perbatasan Kashmir setelah New Delhi melancarkan serangan rudal terhadap Pakistan. New Delhi ini menuduh Pakistan mendukung serangan paling mematikan dalam beberapa tahun terakhir terhadap warga sipil di Kashmir yang dikelola India pada tanggal 22 April yang menewaskan sekitar 26 orang. Namun Islamabad menolak tuduhan tersebut ya. Islamabad itu si Pakistan gitu. Konflik antara India dan Pakistan ini dapat mengancam pasokan beras ke Malaysia yang sangat bergantung pada kedua negara tersebut. Konflik antara India dan Pakistan dapat mengancam pasokan beras ke Malaysia yang sangat bergantung pada kedua negara tersebut. Namun, pemerintah Malaysia telah mengambil langkah-langkah untuk mengurangi risiko tersebut dengan meningkatkan hubungan dengan pemasok beras lainnya di wilayah tersebut ya. Dengan demikian, Malaysia dapat memastikan pasokan beras yang stabil dan memenuhi kebutuhan pangan penduduknya. Oke teman-teman, itu saja informasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, selamat beraktivitas kembali dan see you next video.